Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Haikal Matinhak dengan NIM 2107-2049. Dengan rekan saya Ahmad Syari dengan NIM 2107-2052. Di sini dari kelompok kami akan melakukan observasi kepada perusahaan mengenai sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang yang berlokasikan di mana, Bro Ahmad? Ya, kebetulan teman-teman kita akan menuju ke suatu lokasi destinasi religi ya, yaitu tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gitu, Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja berangkat ke tempat observasinya. Tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana, oke? Berangkat. Baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke tempat observasinya. Wisata religi ini berada di sebelah utara Makam Kudul. Di sana terdapat kompleks Makam Syekh Abdul Muhyi Saparwadi Pamijahan. Kompleks ini merupakan objek ziarah utama di seluruh situs Pamijahan. Terletak di tebing sebelah utara Cipamijahan. Makam ini seolah berada di atas bukit yang dikelilingi hamparan sawah yang subur. Di sekitar kompleks makam, tumbuh pepohonan besar yang memberikan kesan rindang dan teduh. Suatu kondisi alamiah yang sangat mendukung fungsi kekeramatannya. Berbeda dengan kompleks makam lainnya, makam Syekh Abdul Muhyi mendapat perlakuan yang sangat khusus. Di samping bangunannya sangat megah dan konstruksi beton permanen juga tersedia berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas ziarah seperti masjid, kolam, dan sarana air bersih serta balai-balai yang dapat digunakan para peziarah melakukan zikir. Di balik keistimewaannya, ternyata banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang menginspirasi di sekitaran objek wisata ini. Salah satunya adalah pengusaha yang akan kita wawancarai hari ini. Jadi buat teman-teman, silahkan disimak baik-baik supaya menjadi motivasi khususnya untuk kami berdua dan umumnya untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan mewawancarai admin dari toko FA Collection yang beralamatkan di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik, langsung saja ke narasumber ya. Yang pertama, boleh silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya sebagai admin, nama Risma Enilah. Saya Pia Siti Nurpadila juga sebagai admin. Mungkin boleh tahu tugas-tugasnya. Yang pertama, Saudari Risma, silakan. Tugasnya sebagai apa? Di sini saya admin dalam pencatatan. Kalau saya sebagai di bidang penjualan. Jadi Risma sebagai admin pencatatan dalam transaksi ya. Kemudian ini mengurus dalam segi pemasaran, seperti itu. Baik, yang selanjutnya di setiap usaha, setiap toko ya pasti ada kepengurusan atau organisasi gitu. Di perusahaan, di toko FA Collection ini ada gak gitu organisasi yang terstruktur gitu, tugas-tugas? Coba bisa dijelaskan. Baik, terkait organisasi ya di toko kami itu ada, yang pertama pastinya ada owner, lalu ada kami berdua sebagai admin, lalu ada reseller yang mana reseller itu sudah tercakup di Desa Pamijahan dan di luar Pamijahan juga ada. Boleh disebutkan mungkin resellernya ada di mana aja di wilayah sekitar Pamijahan, misalkan contoh misalkan di kecamatan mana gitu. Ini kan Kecamatan Bantar Kalong ya. Ada gak di kecamatan lain, misalkan di Kecamatan Culamega, di kecamatan mana gitu? Baik, terkait reseller itu kalau di daerah Pamijahan itu seperti di daerah
Bojongasih, Taraju itu sudah ada gitu restoran di sana. Lalu ada juga yang di luar Pamijahan, ada di seperti daerah Awipari, Ciberem, ada di Singaparna, ada di Salopa, Cikatomas itu ada. Berarti bagus sekali ya, mencakup luas sekali gitu. Di luar Pamijahan, di Tasikmalaya semua hampir ada gitu. Apa sejarahnya ya? Mungkin ada sejarah-sejarah di sebelum toko ini lahir, mungkin bisa disebutkan? Baik. Sebelum toko ini lahir, owner kami ya itu awalnya dia tidak memiliki modal sama sekali untuk membangun usaha, tapi dia menggunakan teknologi yang ada dari Shopee Pay Later, yang mana beliau membeli produk dari toko tersebut lalu menjualnya, dan kesini ada pembeli yang banyak beli ke dia, lalu berkembang sampai sekarang kita bisa punya toko sendiri. Baik, luar biasa sekali ya. Berawal dari tidak punya modal, kemudian terkumpul dan akhirnya menjadi toko yang sebesar ini. Selain itu juga jangkauan resellernya yang sangat luas. Mungkin yang selanjutnya yang ingin kami tanyakan adalah di toko itu kan banyak sekali barang ya, dari mulai baju, kemudian ada sepatu, kerudung dan lain-lain gitu. Kemudian dari kecuali pakaian juga ada makanan seperti itu. Kemudian ada pernak-pernik, souvenir dan sebagainya gitu. Itu barangnya dari mana sih? Barang yang ada di toko kami itu ada yang milik kami sendiri, kami jual, lalu ada sales dari luar yang mana dia menyimpan barang di toko kami. Oh, nah, kalau menerima kan itu pasti ada pembayarannya. Nah, pembayarannya itu secara tunai apa secara kredit? Di sini kami ada 2 pembayaran, cash ada, kredit juga ada. Oh iya, baik. Nah, kan kalau misalnya kredit kan pasti ada jangka waktunya. Jangka waktu pembayarannya ya. Berapa lama sih jangka waktu pembayarannya tersebut? Di toko kami terkait jangka waktu pembayaran itu ada yang langsung kita kasih ke orang yang menyimpan di toko kami, ada juga yang secara dan sehabis barang. Kemudian selanjutnya itu kan tadi dikatakan ada pembelian gitu dari customer gitu yang masuk barang kepada kita tuh, ada yang dilakukan secara cash, ada juga yang secara kredit. Itu kalau cash bagaimana sih pencatatannya gitu? Kalau pembelian yang dilakukan secara cash itu apakah, dan juga pembelian secara kredit itu apakah dicatat dalam atau bagaimana cara mencatatnya? Baik, terkait pembayaran itu kalau misalnya kredit kami ditulis dalam jurnal pembelian, lalu terkait ada penjualan yang cash itu kami tulis di buku jurnal khusus pengeluaran kas gitu. Oh ya, baik. Nah, untuk seterusnya yaitu ketika ada barang misalnya ya terjadi tidak laku atau mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian, apakah barang tersebut bisa dikembalikan kepada pemasok atau diretun? Bisa. Karena di awal itu kami ada perjanjian terlebih dahulu dengan sales-sales yang memasukkan barangnya ke toko kita, yang mana kalau misalnya barang tersebut rusak karena kesalahan dari kami sebagai penjaga yang toko yang ada di sana, itu kami ganti rugi sendiri. Kalau misalnya ada kecacatan barang karena barangnya itu rusak karena dengan sendirinya, itu kami kembalikan kepada sales karena di kesepakatan sudah tercantum seperti itu gitu. Kalau misalnya barangnya tidak habis, itu kami ada jangka waktu, akan tetapi jangka waktunya itu
sesuai dengan barang yang dimasukkan ke toko kita gitu. Kalau misalnya ada makanan kan itu suka busuk ya. Nah kalau makanan mungkin sebelum expire-nya itu habis, nah itu kami kembalikan ke salesnya. Kalau misalnya terkait barang mungkin tidak ada jangka waktu ya, jadi kami terus aja menjual sampai barang itu laku. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan semua hal ya mengenai toko ini. Terima kasih atas waktunya karena telah bersedia untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan toko FA Collection ini tambah maju, resellernya tambah banyak, tambah luas, usahanya dilancarkan. Mungkin itu saja wawancara yang dapat kelompok kami lakukan. Selebihnya Amin. mohon maaf atas Amin. kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penonton, mungkin video kali ini cukup sekian. Pantang terus channel kami di sini. Jangan lupa ya di subscribe, comment, and like ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Tunggu ya di next video berikutnya. Bye bye.